Sehat yang mulia. Sehat. Hari ini sesuai dengan berita acara persidangan adalah topik ya dari ketentuan dan dibacakan dan silakan perhatikan baik-baik. Terima kasih yang mulia. Juri terdakwa atas verdict yang telah diumumkan dalam perkara nomor 25/2024 Jakarta Barat pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jakarta 5 Agustus 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan para penuntut yang kami hormati. Untuk atas nama terdakwa nama Muhammad Ahmad Akbar alias Muhammad Pak Arif Depok, umur adalah 30 tahun, akademik bulan 3, dan selama ini mengenai kekuasaan Indonesia tempat tinggal dalam Jogja Kabupaten Beras RT 4 RW 15 Kelurahan Cikere Kabupaten Cikere. Kota Depok, Jawa Barat, atau di bawah SD OR Bunton 1 lantai 15 UID 1 15 Jalan Bibikon Kelurahan Pergadian Kabupaten Sragen Kabupaten Selatan. Bahwa dengan tinggal disampaikan dari kami atas kaki diajukan oleh jaksa penuntut tanggal 3 Juli tahun 2024 terkait dengan hadapan terhadap sebagian baik jaksa penuntut. 1. Bahwa para saksi meringankan keputusan sebelum terdapat fakta bahwa telah dan serius meninggalkan narkotika. Dapat bahwa yang terjadi oleh terdakwa pada saksi-saksi OHP merupakan untuk usaha saksi OHP di bidang pertanian dan penyimpanan ataupun memberikan modal untuk narkotika. Dua, bahwa pembelaan saudara mengecek keterangan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa berkulit dan tidak tidur di mana pada halaman 13 terdakwa menyangka bukti transfer dalam percakapan WA. Namun pada halaman 14 terdakwa justru mengakui bukti transfer dalam percakapan WA berupa hasil bisnis lain bukan merupakan hasil berjualan narkotika jenis sabu. Karena itu dalam terdakwa yang lainnya juga patut dilakukan benar. Anggapan bahwa bisnis lain bukanlah bisnis narkotika, melainkan bisnis tanam biji kepala seperti yang penjelasan disebut atas, dan terdakwa tidak mengetahui nama-nama yang disebut oleh saksi ahli OHK, yakni Fajar dan Yongki dalam bentuk DPO. 3. Bahwa pada PUD elektronik saudara mengakui benar terdapat transfer uang dari saksi ahli kepada terdakwa serta memperoleh sejumlah uang cash. Namun saudara menambahkan uang tersebut adalah pengembalian modal usaha di Kipala dan pertanian. Padahal dalam percakapan WA antara saksi ahli dan terdakwa setelah ada percakapan tentang bisnis Kipala, usul adalah pembahasan juga menggunakan bahasa sandi ikan dan sayur. Tanggapan bahwa sebagaimana penjelasan terdakwa saat diperiksa pembahasan di bidang pertanian dan tanam Kipala dilakukan saat terdakwa saksi ahli pakai berada di rumah tanah Pinang, bukan saat terdakwa saksi ahli OHK bebas dari masa tanah yang bebas dari penjara. Bahwa bahasa sandi yang ikan dan sayur yang diasumsikan oleh jaksa penuntut umum percakapan usaha bisnis narkotika adalah tidak benar. Yang benar adalah Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, daerah asal asli Lombok, saksi mahkota adalah penghasil ikan.
Malaysia terbesar di Maluku Utara yang diekspor ke Filipina. Dan begitu juga yang saya adalah komoditi pertanian dihasilkan di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara yang diekspor ke Filipina. 4. Bahwa terdapat beberapa fakta dalam nota pembelaan yang sesuai dengan fakta sidang di antaranya penasihat hukum menyampaikan fakta bahwa terdakwa memberikan uang sebanyak 1.200.000 kepada saksi aktif untuk mendapatkan sabu dengan berat 5 gram. Sedangkan di dalam keterangan terdakwa menyatakan bahwa narkotika tersebut didapat dengan cuma-cuma atau gratis. Tanggapan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan berita acara pemeriksaan di Polres Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2023, terdakwa membeli sabu kepada saksi aktif pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dibuatkan oleh saksi 3 penyidik narkoba Polres Jakarta Barat dan alat bukti itu 2,5 gram sabu bisa pakai dan 0,5 gram ganja. Keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi mahkota aktif terkait dengan sidang Pengadilan Jakarta Barat. 5. Bahwa penasihat hukum mencurigai pencabutan transaksi aktif OKP, namun faktanya dalam nota pembelaan dibuat oleh penasihat hukum sendiri untuk transaksi aktif dalam persidangan tetap konsisten, tidak seperti keterangan apa yang berubah sebuah halaman 13 dan 14 dalam pembelaan penasihat hukum. Di nota pembelaan yang saudara buat ini justru menunjukkan bahwa saksi aktif jujur dan keterangan terdakwa adalah berbohong. Perlu kami ingatkan juga bahwa terdapat beberapa terdakwa yang tidak sesuai dengan BAP yang dijadikan Tanggapan bahwa perlu dipahami, kami memasukkan keterangan dari saksi ahli OHK di sidang 1 persatu majelis hakim. Pencabutan keterangan yang dilakukan oleh ahli OHK dengan keterangannya pada berita acara pemeriksaan di Polres Jakarta Barat sangat jauh berbeda, dan kami menilai saksi ahli OHK tidak konsisten, tidak jujur di persidangan. Ada motif dari saksi mahkota ahli OHK mau melepaskan tanggung jawab perbuatan kejahatannya kepada terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni. 6. Penasihat hukum mengutip beberapa jurisprudensi yang tidak mengakomodir keterangan saksi mahkota. Ini yang kami sampaikan adalah bahwa di dalam surat tuntutan juga telah mengutip beberapa jurisprudensi yang mengakui atau mengakomodir keterangan saksi mahkota bahwa saudara ahli OHK memenuhi kriteria sebagai saksi sebenarnya diatur dalam pasal 1 K26 bab ini orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, ataupun keterangannya adalah bernilai sebagai alat bukti yang sah dan saksi tidak ada hukum keluarga yang memberi keterangan luar tempat. Bahwa dalam KUHP terdapat larangan menggunakan saksi mahkota dalam kemudian bahkan banyak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengakui keterangan saksi mahkota tak terpercaya putusan dari yang kedua sidang dan akuntan juga mengakui keterangan saksi mahkota antara lain putusan perkara nomor 15 PN Jakarta Barat nomor 15 2024 PN Jakarta Barat 16 PN Jakarta Barat. Tanggapan bahwa saksi mata menurut mantan hakim Adi Adoyo Sukito menyatakan masyarakat kemudian dengan menggunakan saksi mahkota Ron itu tidaklah dibenarkan dan dilarang untuk dilakukan mengenai penggunaan saksi mahkota ini juga ditemui dari jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1174 K Garis miring 1994 tanggal 3 Mei 1995 nomor 1592 K Garis miring 1994 tanggal 3 Mei
bahwa terkait keterangan ahli OKK sebagai saksi mahkota, menurut pendapat kami tidak tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1174 K/1994, 381 K/1994, 1592 K/1906 dan 1706 K/1994 yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan Marsina yang menyatakan saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Berdasarkan asas non-slide incrimination, berarti tersangka terdakwa diberikan hak untuk tidak memberi keterangan yang akan memberatkan mementingkan dirinya di muka persidangan, sehingga pengaduan sebagai saksi mahkota adalah bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Menurut Profesor Dr. Indriyanto Seno Haji SHMH dan bukunya Pergeseran Hukum Pidana 2011 halaman 52. 7. Bahwa sistem hukum negara kita adalah civil law, artinya hakim tidaklah wajib mengikuti jurisprudensi, baik yang mengakomodir saksi mahkota maupun yang tidak mengakomodir saksi mahkota. Namun berdasarkan putusan-putusan dibuat oleh pengacara sidang, kami yakin majelis hakim tidak akan membuat disparitas dalam memutuskan perkara ini. Tanggapan bahwa dari instansi penegak kepastian hukum menunjukkan seragam pada hukum yang sama sebagai landasan hukum untuk menciptakan standar hukum. Jurisprudensi dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber daya saat membentuk undang-undang, mengambil keputusan terhadap masalah yang sama dalam hal peraturan yang belum ada, mengembangkan ilmu hukum melalui peradilan. Lahirnya jurisprudensi karena adanya peraturan undang yang tidak jelas atau masih kabur sehingga menyulitkan hakim membuat keputusan mengenai suatu perkara. 8. Bahwa pembelian halaman 21 Majelis Hukum berpendapat hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal pasal 114 ayat 1 pedagang perantara garis-miring Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2029 apabila jumlah barang siksaan narkotika jenis sabu maksimal 91 gram, SEMA nomor 3 tahun 2003 dan SEMA nomor 4 tahun 2010. Kami sependapat dengan hal tersebut. Tanggapan kami penasihat hukum sependapat dengan jaksa penuntut umum, tetapi apabila hasil visum et repertum proses menyatakan bahwa terdakwa adalah terbukti sebagai terganggu, maka terdakwa berdasarkan pasal 403 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hakim wajib memutuskan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi milik pemerintah dengan biaya ditanggung di Kemenkes, Kemenkes dan BNN. Poin 9. Kami sependapat bahwa setiap korban atau penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi baik melalui proses hukum maupun atas kesadaran sebagai seorang pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam bab 9 bagian 2 pasal 54 sampai dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Bahwa penasihat hukum menganggap sangat perlu dilakukan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap terdakwa. Lantas kenapa sebelum tertangkap terdakwa tidak dengan sukarela atau mengajukan baik melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi sebagaimana diberikan di atas. Hingga pada saat ini terdakwa menghadapi proses hukum, terdapat kriteria untuk dapat dilakukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika melalui penegakan hukum, di mana terdakwa tidak memenuhi kriteria tersebut, yakni beratnya barang sitaan narkotika jenis sabu seluruhnya 2,5 gram. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 029/A/JA/12/2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2000